Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 2 Teras Boyolali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yakni tentang teks deskripsi pada materi struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Pada pembelajaran pagi hari ini, sebelumnya mari kita buka dengan berdoa sesuai agama kita masing-masing, agar senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Baik, mari kita lanjutkan. Pada bagian struktur dan kebahasaan, kita akan belajar menelaah struktur dan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Teks deskripsinya bisa berupa apa saja, bisa objek tentang sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni daerah yang ada di lingkungan kita. Mari kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang identifikasi informasi. Kemarin kita sudah cari tahu informasi apa saja yang ada dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, kita akan cari tahu struktur atau bagiannya itu seperti apa. Dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Menelaah itu apa? Menelaah adalah kegiatan menyelidiki sehingga kita tahu ataupun mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Jadi kita tidak hanya sekadar kira-kira, ilmu kira-kira, tapi kita adalah benar-benar menyelidiki, menganalisis benar atau tidak struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian, apa saja yang kita telaah dalam struktur teks deskripsi? Strukturnya kemarin ada berapa? 3. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Kemudian, kaidah kebahasaannya seperti apa? Yang pertama, menggunakan kalimat perincian. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan tetapan panca indera. Kemudian, penggunaan kata khusus. Jadi, struktur yang ada dalam teks deskripsi itu seperti apa? Nah, ini analogi struktur. Tubuh kita memiliki struktur, ada kepala, ada badan, ada kaki. Begitupun pada teks deskripsi. Pada bagian awal, misalnya tentang Candi Borobudur, letaknya di mana, sejarahnya seperti apa, itu masuk dalam bagian identifikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana paparan atau deskripsi rinci setiap objek yang ada di Candi Borobudur, itu ikut dalam deskripsi bagian. Kemudian misalnya wisata Embung Manajar, deskripsi bagiannya seperti apa? Misalnya pengunjungnya seperti apa, tampak atau objek wisata Embung Manajar itu seperti apa, masuk dalam deskripsi bagian. Yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup ini bisa berupa simpulan ataupun kesan. Misalnya, wah, Embung Manajar merupakan salah satu objek wisata yang patut kita kunjungi karena di sana terdapat pemandangan yang sangat indah. Itu adalah contoh bagian penutup dalam teks deskripsi. Nih, adalah penjelasan jelas terhadap struktur. Pertama, ada struktur identifikasi atau gambaran umum. Isinya apa saja? Nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, misalnya Kabupaten Boyolali. Makna nama Kabupaten Boyolali itu seperti apa? Letaknya ada di mana? Sejarah lahirnya Kabupaten Boyolali itu seperti apa? Itu adalah bagian struktur teks deskripsi
yang berupa identifikasi atau gambaran umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Jadi, deskripsi bagian itu adalah perincian bagian objek yang dipaparkan secara lebih jelas, lebih rinci. Misalnya Kabupaten Boyolali terdapat berapa kecamatan, ada wisata apa saja, kemudian makanan khas daerahnya apa, suasananya seperti apa, kondisi geografisnya seperti apa. Itu adalah bagian dari deskripsi bagian. Bagian kedua dalam teks deskripsi. Bagian ketiga adalah simpulan atau kesan. Jadi setelah kita memaparkan secara umum, secara rinci pada bagian kedua, kemudian tibalah kita di bagian ketiga, simpulan. Seperti apa? Misalnya, Kabupaten Boyolali adalah salah satu kabupaten yang sangat asri, sehingga patut kita kunjungi ketika sudah tidak pandemi, seperti itu. Itu adalah simpulan. Jadi pandangan penulis secara subjektif. Begitu. Kita harus paham dan tahu bahwa struktur teks deskripsi itu ada 3. Identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian, paparan objek secara rinci. Dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Nah, di sini contohnya adalah kelas 7, misalnya ini kelas 7A ya, kelas 7A tempat belajarku. Bagian pertama, deskripsi umum. Kelas 7A sudah menjadi rumah bagi kami. Di sana kita bertemu teman-teman baik, ramah, dan hangat. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Itu adalah bagian umum. Bagian rincinya seperti apa? Luasnya berapa, fasilitasnya apa, kemudian dindingnya seperti apa, ada apa saja di ruang kelas. Itu masuk dalam deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Itulah gambaran tentang kelasku, kelas yang sangat bersih dan lengkap sehingga kami semua semangat dalam belajar demi menyongsong masa depan. Jadi paham? Ada 3 bagian dalam struktur teks deskripsi. Nah, kita lanjut. Ini contoh, misalnya getuk biasa dibuat dari ketela pohon atau ketela rambat. Makanan ini sangat manis. Kemudian jika dilihat dari tampilan, getuk ini sangat menggoda karena biasanya ketika membuat ditambah pewarna makanan. Nah, di sini gambaran teks ini sudah dibawakan secara rinci. Jadi masuk struktur apa? Masuk struktur deskripsi bagian. Benar tidak coba jawabannya deskripsi bagian? Nah, deskripsi bagian. Pada struktur deskripsi bagiannya itu biasanya berisi tentang perincian. Jadi sudah perinci objek. Jadi bagaimana getuk itu membuatnya, rasanya seperti apa, warnanya seperti apa, sudah dipaparkan. Berarti itu termasuk deskripsi bagian. Nah, lanjut lagi tentang kaidah kebahasaan. Kita ingat lagi kemarin Bu Ayam sudah menyampaikan kaidah itu apa? Kaidah adalah aturan. Ketika kaidah kebahasaan, maka dapat diartikan aturan-aturan perihal bahasa yang harus kita patuhi jika menulis teks deskripsi. Contohnya apa ini? Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya, getuk lindri berwarna merah. Pemandangan yang asri, pepohonan yang hijau. Jadi objek itu sudah dirinci secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Beliau berusaha menolong semua orang. Beliau ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Selanjutnya adalah menggunakan kata sinonim atau persamaan makna. Misalnya antara mengagumkan dengan memukau, menakjubkan. Selain itu adalah misalnya bahagia dengan gembira, itu adalah bentuk sinonim atau persamaan makna. Menggunakan majas.
pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Tidak mungkin. Kalau tidak menggunakan majas itu akan menjadi sangat indah. Jadi ketika penulisan teks deskripsi itu biasanya menggunakan majas. Menggunakan kalimat rincian, sudah ya tadi. Menggunakan bahasa sehingga pembaca itu seolah-olah melihat langsung, mendengar, merasakan. Misalnya gemuruh ombak. Jadi pembaca dengan pemilihan kata gemuruh seolah-olah suara ombak yang bekerja-kejaran itu kita dengar langsung, seperti itu sebagai pembaca. Menggunakan kata ganti orang. Kucingku, ada kataku, berarti kucing dari penulis, seperti itu. Nah, pembelajaran hari ini sudah cukup, yakni tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Jika kalian masih belum paham terkait struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi, kalian bisa kirim pesan pribadi kepada Bu Ayam sehingga Bu Ayam bisa memaparkan apa yang belum jelas. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.